Ini udah malam nih. Gede bener. Mau syuting mana Bang Dika ya? Bang. Ya. Bang Dika mana? Katanya mau syuting deh. Kagak tahu dia mana. Udah sama gua aja lah. Yakin lu Bang? Iya, nggak apa-apa. Emang ngerti hewan dia doang. Gua juga ngerti. Di mana Bang kita syuting? Di dalam aja kali ya. Ya udah yuk, ayo Bang, dalam Bang. Jadi lu ngegantiin Bang Dika hari ini Bang? Iya, emang yang ngerti binatang dia doang. Gua juga ngerti. Emang tuh dia siapa sih? Nggak tahu Bang. Bisanya cuma ngoceh-ngoceh doang, ngomel-ngomel. Oh. Mentang-mentang super peser di sini gitu. Bang. Udah jenggotnya kayak kambing gunung. Bang. Panjang bener gitu. Tuh kalau dikepang bisa itu kayaknya. Iya Bang. Aduh. Enggak bos. Iya bos, maaf. Maaf. Enggak bos. Enggak bos. Enggak. Saya. Ayo deh, kalau gitu konten kali ini dia maju. Oke, senang aja deh. Jangan gitu dong bos. Jangan kemana-mana. Jangan bos. Oke. Anak saya masih butuh susu bos. Coba cepet jelasin itu. Iya bos. Katanya lu lebih ahli dari gua. Iya. Lu jelasin itu cepetan. Ini di tempat gue namanya cengcorang. Cuma beda dikit lah. Apaan cengcorang? Lu, aduh, nih mainnya sama anak-anak. Iya. Ini sih anak kampung sih. Iya, bos. Gua dong nih. Iya bos. Komplek. Iya maaf. Pinggirnya juga nggak apa-apa, yang penting komplek judulnya ya kan. Iya, bos. Walaupun kamu ngabung juga ya nggak. Itu yang tengah apa? Yang tengah? Ini jangkrik bos, biasa buat makan kodok, cuma lebih gede aja. Hah? Terus ini apa nih? Tuh belalang dulu waktu kecil saya sering nangkepin bos, cuma bedanya di sini gedean dikit. Becus nggak? Lu becus nggak? Ngerti gak sih sebenarnya? Enggak bos. Nggak bos. So, pergi dah. Ganti. Emang nggak ada becus-becusnya tapi gayanya tengil gitu, badan lo gede. Tambeng, aslinya tambeng. Gimana kalau gue yang lanjutin? Oke nggak? Gue yang lanjutin ya? Oke. Tolong. Tolongin cepetan ini nyangkut. Tolongin. Oh no. Dari tadi kayak. Oke. Sekarang balik lagi bersama gua Dika Kutil, orang yang tidak pernah sombong, tampan tapi selalu merendah hati. Dan kali ini gue pakai baju polos. Baju gue yang biasa tulisan Dika Kutil lagi dicuci, coy. Jadi belum ada yang kering, masih pada basah. Dari kemarin hujan terus. Oke, di depan gue ini ada hewan baru lagi. Di Scarlet Queen Catry. Belanja terus, sikat bos. Apaan tuh? Nah, ini serangga dan ini spesial. Ya pokoknya ini gue bahas terakhir deh, ini spesial banget deh. Kalau di sebelah kanan gue ini serangga nih, tiga box ini adalah serangga. Tapi serangga yang kayak apa sih? Ini serangga yang ya seperti biasa di Scarlet Queen Catry itu sukanya yang unik-unik gitu loh, yang unik-unik gitu. Tahu kan unik-unik? Jadi hewan-hewan yang biasa, males lah gitu loh. Di sini hewan yang nggak biasa. Sombong amat. Gitu loh. Sekarang gue mau ngebahas di sini ada dead leaf mantis namanya. Mantis tahu nggak? Korek Bang. Bukan. Mantis itu kalau misalkan gue biasanya kalau pagi-pagi baru bangun mau berangkat kerja gue mantis dulu. Mandi. Beda jauh. Nah, Nanti Bang. Ini yang tadi dibilang cengcorang sama si brengsek itu. Nah, kita taruh di tangan nih. Sini Neng, maju Neng. Ini asalnya dari Malaysia. Ini dari Malaysia ya. Nih, gua ke depan deh. Gua kasih lihat. Gua ngeri patah Bang dia Bang. Ini dari Malaysia asalnya. Kalau ini dari Makassar. Masih single 30. Kok lu promosi Bang? Salah ya. Salah Bang. Ini ya. Iya itu. Nah, ini mantis. Dia disebut belalang sembah
Kenapa dia bentuknya begini? Copot. Kenapa bentuknya kayak begini? Ya karena ini mantis. Gitu. Ya udah, pokoknya ini asalnya dari Malaysia dan ini termasuk belalang sembah terbesar. Ini termasuk belalang sembah terbesar. Kalau si jantannya itu ukurannya bisa sampai 7 atau 8 cm dan dia mempunyai sayap yang lebar sampai melebihi pangkal. Kalau si betinanya itu lebih besar, ukuran badannya lebih besar, dia bisa mencapai 9 cm ukuran betinanya dan tetap punya sayap juga, tapi sayapnya cuma sampai di perut. Nah, perbedaannya begitu. Kalau yang ini jantan karena sayapnya lebih panjang daripada tubuhnya. Oke, kita taruh. Oke, next. Next, ini di tengah ada Pulau Jawa. Wayangnya bingung, dalamnya lebih bingung. Kipas panas coy. Ini Mau kipas bang? Iya, artis gerah ini. Oh iya, siapa bentar ya bang ya. Nyalain dong. Sejuk. Aduh, sejuk banget, sejuk banget. Kipasnya ini kenceng coy. Apa ya? Nggak bikin badan tuh masuk angin gitu loh. Belinya di nggak ada gue belum dapat endorse. Di tengah ini ada Siaverox. Siaverox itu atau kriket atau ryoku. Di Jepang itu dibilangnya ryoku atau obake korogisu. Hai. Gitu kalau di Jepang. Kenapa dibilang gue pernah nonton drakor. Beda dong. Beda ya? Sama. Gue pengen nyebut ini ntar dibilang rasis. Skip aja. Yaudah. Ini termasuk dalam keluarga Stenopelmatidae atau jenisnya ini kriket tapi yang jumbo. Nah, ini jenisnya. Ini jangkrik kalau kita dibilang ini ya. Nah, ini satu-satunya kriket yang besar yang hidup di Indonesia. Ada di Indonesia. Ini asalnya tuh dari Indonesia ya. Tepatnya di kayak hutan-hutan gitu. Nah, ini ada nih di sini. Dia ini panjangnya itu bisa mencapai 80 mm atau 2,6 sampai 3,1 inci. Ini panjangnya. Nah, buat bedain mana betina mana jantan gue kurang paham ya, karena ini baru spesies. Ini masih baby ya. Si sayapnya pun belum tumbuh, ini masih baby. Bisa lebih gede tapi gede dikit, dan sayapnya udah mulai ini baru dia bisa dibilang dewasa. Nah, kenapa dia punya ini? Ya nggak tahu, ciptaan Tuhan bukan ciptaan gue. Jadi kalau dia ini makannya jangkrik, yang makan jangkrik. Nah, ini gue kasih contoh jangkrik yang biasa buat pakan, ya kan? Lu buat pakan gecko atau pakan pakan salva atau yang baby lah, lizard ya kan, pakai jangkrik biasa. Nah, ini yang ukuran size gedenya, yang biasa dibuat peliharaan gitu karena lebih gede dan lucu. Dan di sebelahnya lagi masih dalam tema belalang sembah. Belalang yang satu ini dikasih nama Dragon Head Katidid. Katidid, bukan katitit. Ya, Katidid. Ini belalang ini daerah penyebarannya di Malaysia, Borneo dan Indonesia. Nih, penampakannya kayak gini. Nih, dia itu punya sayap. Dia kepalanya tuh dibilang kepala naga ya. Disebutnya belalang kepala naga. Dia punya sayap kayak gini dah. Kalau betinanya ini jantan. Kenapa bisa dibilang jantan? Jadi kalau betinanya itu dia kayak punya sayap lagi, tapi dari bagian kelaminnya ini keluar gitu kayak panjang kayak pedang gitu deh. Nanti gua kasih lihat video si betinaannya kayak gimana bentuknya. Jadi ini gue masih banyak mempelajari
cara dia berkembang biak atau cara dia hidup di alam tuh kayak apa, gue masih mempelajari. Dan makanan dia ini bukan karnivor ya, dia bukan pemakan jangkrik atau ulet kandang, tapi dia makannya buah. Dia makannya buah nih, di sini gue potongin pir. Nah, ini namanya pir copot. Ini namanya pir. Tahu pir nggak? Pir tuh kalau misalkan cewek suami istri tapi istrinya udah nggak mau hamil lagi, jadi beli pir KB. Itu pil. Oh, pil ya. Nih, dia makannya nih karena dia masuk TV jadi malu. Jadi nanti aja. Jatuh Bang. Hati-hati Bang. Kenapa? Jatuh. Kenapa? Patah lagi Bang. Enggak lah. Yang jatuh patah gua doang, tau nggak? Oh iya Bang. Gua udah jatuh cinta terus dipatahin. Ya udah Bang, lanjut Bang. Oke, dan next, ini kakinya tajam ya, dan dia bisa lompat, dia bisa terbang. Nah, Gue juga bisa lompat, gue bisa terbang, tapi gue nggak bisa memiliki kamu. Shit! Bentar ya, gue ngamanin ini dulu si Balang sembah. 1 hour later. Dah, oke. Nah, itulah beberapa serangga yang baru di Scarlet Queen K3. Next video, gua mau ngebahas satu hewan eksotis yang ini, yang masih terbilang langka dan jarang orang punya karena mereka mungkin jarang minatnya ya. Mau tahu ini apa? Kenapa ada bambu di dalamnya? Saksikan terus. Seperti janji gue tadi, di depan gue kali ini adalah hewan yang menurut gue spesial, yang masih mungkin bisa dibilang jarang teman-teman di Indo yang punya gitu loh, karena masih mungkin jarang peminat atau mungkin jarangnya barangnya tuh susah, agak jarang gitu. Nah, di depan gue ini adalah tikus buluh atau tikus bambu besar atau biasa disebut dekan. Bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya bambu red. Kerennya di mana? tahu Bang. Ya udah lanjut. Daerah penyebaran luasnya ini tikus bulu ini ada di Cina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Yang ada di depan gue ini adalah bambu. Enggak, tapi bukan ini yang gue bahas. Beda. Nah, di depan gue ini adalah hiding cave. Bukan nih? Beda ya? Bukan. Nah, ini dia nih dua tikus kecil ini. Nah, ini masih babyan ya. Ini masih babyan dan ini dua-duanya betina. Betina apa jantan? Gue lupa. Intinya ini nggak sepasang ya. Kalau ini nama ilmiahnya Rhizomys sumatranensis, kita ambil ya, kita keluarin. Ingat, kalau keluarin jangan di dalam, kalau belum resmi, ntar bunting. Nah, ini dia. Kenapa dia disebut bambu red? Jatuh. Nah, kenapa dia disebut bambu red? Karena bukan gue yang nyiptain namanya. Dia tuh kenapa gue kasih bambu? Karena dia kan giginya panjang nih kalau udah gede nih. Nanti ada foto dewasanya, gue kasih tahu kayak gimana foto dewasanya. Ini gue masukin aja. Gue pulang aja. Gue jalan aja. Dia ini pemakan buah. Dia bukan karnivora, tapi dia herbivora. Dia pemakan buah. Kalau di sini gue kasihnya umbi-umbian, ubi,
Terus kalau buah-buahan gue kasih kayak apel. Dia tapi di sini lebih demennya melon sih. Melon dia lebih demen, melon, pepaya tuh dia demen. Yang gede-gede emang Yang gede-gede. Yang gede. Terus ini umuran 1,5 bulan. satu hari bang kalau Ini bang. umuran 1,5 bulan, matanya sipit, giginya gede, ya kan? Giginya tuh kayak kelinci atas bawah, tapi kalau kelinci kan atas doang tuh. Ini dia atas bawah. Persis kayak tikus, hidungnya sama kayak gue. Kan emang tikus bang. Ya kan? Ini bukan tikus. Ini red. Iya. Lu nggak pernah ke Inggris lu. Nggak pernah ke Inggris. Main lu kurang jauh. Pulang lu kurang malam, tau nggak lu? Nah, tikus-tikus ini baru ada di sini sekitar 2 hari, baru 2 hari sih. Gue pesannya di endorse aja udah, murah sama gue, sumpah nggak bohong gue. Lu mau endorse di Instagram boleh banget. Instagram gue followernya ya baru dikit sih, cuman 115 ribuan sih. Cuma ya silakan aja mau paid promote juga bisa, nanti hubungin di lah pokoknya dah. Jadi tikus ini gue beli dari temen gue. Pesen ini tikus yang ada, gue ngambilnya yang dari Indo ya, dari Indo, lebih tepatnya di Sumatera. Asalnya ini dari Sumatera. Tikus ini bisa segede kucing, segede banget gitu loh. Dan fungsi dari bambu ini tadi yang gue bilang buat ngikis giginya biar nggak terlalu panjang dan tajam. Makanan sehari-hari mereka itu buah-buahan. Dan oke, gitu aja. Next video nanti kalau misalkan kalian mau request, bisa komen di YouTube-nya langsung atau bisa DM di Instagram gue. Doain terus biar Scarlet Queen Katri tetap maju, sukses dan menghibur buat kalian. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Dan kali ini gue mau rada yang lebih beda kali ya. Berhubung tadi adik gue nggak becus, jadi perlu diajarin gitu. Nih. Udah ngerti belum tadi ngeliatin gua? Udah bang. Hah? Udah. Udah tahu caranya gimana? Iya udah. Ya udah, sekarang belajar, lu closing. Oke. Thank you yang udah nonton, dan buat yang support juga thank you banget semua. Udah bantu Scarlet Queen Katri ini lebih dicakup buat banyak orang gitu. Ya udah, sekarang jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share juga. Terus jangan lupa juga di follow Instagramnya Scarlet Queen Katri, Bang Reptil dan Dika Kutil. Oh iya, satu lagi, jangan lupa loncengnya dibunyiin. Dah, oke. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.